Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV KPI yang dirahmati Allah, marilah selama bulan Ramadan ini selain melaksanakan ibadah, kita selalu merenungkan yang fungsinya adalah untuk semakin menguatkan diri kita di dalam melaksanakan ibadah. Dengan perenungan ini bukan hanya membuat kesadaran kita lebih, tetapi akan menambah kualitas daripada amal ibadah kita sehingga kita sampai kepada derajat al-muttaqun. Saya akan membawakan salah satu ayat yang menunjukkan hubungan bagaimana persahabatan itu terjalin di dalam kehidupan kita. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Shadaqallahul azim. Persahabatan di dalam maknanya adalah sesuatu yang selalu menyertai. Itu bagaimana kita melihat persahabatan sahabat-sahabat Rasulullah yang selalu menyertai beliau baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Maka makna persahabatan adalah menyertai. Makna yang lebihnya lagi adalah selalu menyertai dan dekat dengan orang yang disahabati dan selalu membersamai orang yang bersahabat tersebut. Pemirsa TPKPI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat itu adalah sesuatu yang juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Orang menjadi tersesat kadang-kadang karena sahabatnya. Begitu juga orang menjadi baik dan penuh dengan kesadaran untuk melakukan hal terbaik sehingga hidupnya sukses, itu juga karena persahabatan. Sahabat walaupun ini ada di dalam kamusnya anak muda, tetapi ini juga sebenarnya sesuatu yang melekat pada semua orang. Maka kalau kita lihat dalam berbagai perspektif, sahabat bagi kaum muda adalah orang-orang yang selalu menemaninya suka dalam duka dan bisa cenderung kepada efek-efek yang negatif. Tetapi bagi orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah harusnya mempunyai kesadaran akhirat yang tinggi, maka sahabat tidak bisa dimaknai dengan terjemahan sebagai sosok-sosok yang menemani. Akan tetapi sahabat adalah hal-hal yang punya kualitas rohani, kualitas religius yang tinggi, yang akan membimbing hidup kita kepada masa depan yang lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini, sahabat itu adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa TPKP yang dirahmati Allah, sahabat di dalam ayat tadi mengatakan bahwa sahabat itu kadang-kadang selain menjadi kawan, tetapi suatu saat bisa menjadi musuh, kecuali sahabat yang bertakwa, illal muttaqin. Maka makna sahabat di dalam agama adalah orang-orang yang selalu memberikan kita nasihat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sahabat adalah orang yang selalu menegur tatkala kita melakukan kesalahan. Sahabat adalah orang yang selalu memberikan bimbingan tatkala kita mengalami kegalauan di dalam kehidupan. Sahabat juga adalah yang paling tingginya adalah orang yang bisa membimbing kita dunia sampai akhirat. Maka saya kembalikan kepada pertanyaan pertama tadi. Siapakah sebenarnya sahabat yang bisa membawa kita dari dunia dan menemani kita sampai akhirat? Salah satunya adalah Al-Quran. Beberapa hadis mengatakan orang-orang ketika mereka mengantarkan mayat, setelah sampai kuburan mereka semua pulang, kecuali satu yang menemani si mayit di dalam kuburan,
yaitu apa? Bacaan Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah sahabat bagi orang-orang yang sudah punya kesadaran untuk membimbing hidupnya, untuk menemani hidupnya dalam keadaan apapun, sehingga dia tetap dapat berada di jalur yang benar, yang menuruti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV KPI yang dirahmati Allah. Sehingga dengan demikian hidup kita juga ditentukan bagaimana kita memilih sahabat yang baik dalam perspektif tertentu. Tetapi bukan berarti dalam perspektif lain kita membatasi diri kita bersahabat. Karena di dalam dakwah, sahabat itu adalah semua orang muslim dan non-muslim, karena mereka adalah tujuan-tujuan dakwah untuk kita bawa kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, kalau dalam arti perspektif bagaimana kehidupan kita secara pribadi lebih baik, maka pilihan kita adalah mencari pegangan atau sahabat yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik. Kalau perspektif kita adalah sebagai seorang dai, maka kita adalah sebagai sahabat-sahabat yang membimbing orang-orang lain agar tidak tersesat di dalam kehidupan dunia, sehingga dapat menjadi berkah untuk memperoleh kehidupan akhirat. Pemirsa TV KPI yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas tadi, maka yang harus kita selalu ingat di dalam diri kita adalah bahwa kita harus mencari sahabat yang bisa membimbing kita, yang bisa mengarahkan kita dari dunia sampai akhirat. Maka itulah sahabat, syarat-syaratnya adalah orang-orang yang beriman. Sampai di sini saja hutum pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.